Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, tempat SMP Negeri 1 Kobalina, Kabupaten Malabar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sekali lagi kalau ditanya, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, coba ibu ulang. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Sama sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita tenangkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan KBM belajar mengajar kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi akal budi kami, supaya apa yang diberikan oleh Ibu Guru bisa kami ingat. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadiran lebih dulu. Abel Dona Sinento, Hadir Ibu. Amelia, Hadir Ibu. Angelina, Hadir Bu. Angelica, Hadir Ibu. Aprianus, Hadir Ibu. Beatrix, Hadir Bu. Juventus, Hadir Ibu. Marcella, Hadir Ibu. Maria Sinta, Hadir Bu. Stefania Montu, Hadir Bu. Stefania Seran, Hadir Ibu. Stephen, Hadir Ibu. Sergio, Hadir Ibu. Johan. Hadir Ibu. Oke, baik, terima kasih semua hadir ya. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai himpunan bagian dan diagram Venn. Apakah anak-anak masih ingat apa itu himpunan? Masih Ibu. Coba kalau ada yang masih ingat, coba apa itu himpunan? Oke, Estri, silakan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Oke, baik. Jadi himpunan itu adalah suatu kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya himpunan itu suatu benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya seperti apa? Apa anak-anak masih ingat? Materi sebelumnya yaitu himpunan. Di sini ada beberapa soal. Coba anak-anak perhatikan. Coba nomor 1 di sini. Di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Himpunan. Dikatakan Himpunan. karena ini dia terdefinisi dengan jelas. Jelas. Oke. B. Kumpulan peserta didik yang cerdas. Tidak. Tidak apa? Tidak merupakan himpunan. Bukan himpunan. Yang C. Kumpulan lukisan yang indah. Bukan himpunan. Bukan himpunan. Ya. Karena dia tidak terdefinisi dengan jelas. Jelas. Satu orang bisa mengatakan ini indah, belum tentu yang lainnya juga mengatakan indah juga. Iya. Oke. Terus kumpulan peserta didik yang tinggi badannya di atas 150 cm. Himpunan. Karena terdefinisi dengan Jelas. Terus yang kedua, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kucing anggota himpunan binatang. Benar atau salah? Benar. Yang B-nya, 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. Benar atau salah? Salah. 1/2 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Benar atau salah? Benar. Oke, berarti anak-anak masih ingat. Sekarang
ingat, kita akan lanjut ke materi inti yaitu mengenai operasi himpunan. Di mana operasi himpunan itu mencakup 4, yaitu irisan, gabungan, komplemen, dan selisih. Hari ini kita akan bahas irisan dan gabungan. Untuk apa kita belajar himpunan? Adapun manfaat belajar himpunan di sini adalah, satu orang bisa bantu ibu untuk baca. Silakan. Manfaat belajar himpunan dalam kehidupan. Dengan mempelajari himpunan, kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu agar kita mampu berpikir secara logis. Karena dalam hidup, logika memiliki peran penting karena logika berkaitan dengan akal pikir. Dari itu ada banyak kegunaan logika antara lain. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan keheronan. 2. Mengingatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematik. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Baik. Jadi kita belajar himpunan itu ada manfaatnya. Di mana tadi manfaatnya sudah dibacakan oleh teman kalian, yaitu manfaatnya ada banyak sekali. Kita belajar himpunan itu. Jadi kita bukan asal belajar aja, tapi ada manfaatnya juga. Adapun kompetensi dasar yang akan didapat di sini, yaitu menjelaskan himpunan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Terus menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Indikator pencapaian kompetensinya: menjelaskan konsep operasi himpunan, menentukan irisan dan gabungan dari himpunan, serta menggambar irisan dan gabungan dalam diagram Venn, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan 2 atau 3 himpunan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari 2 atau 3 himpunan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan disiplin, teliti, dan penuh tanggung jawab, serta penuh rasa ingin tahu dalam mengerjakan LKPD, sehingga peserta didik dapat menentukan irisan dari 2 himpunan dengan benar, menentukan gabungan dari 2 himpunan dengan benar, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan 2 himpunan dengan benar, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari 2 himpunan dengan benar. Baik anak-anak, coba perhatikan di layar, diamati gambarnya. Pernah tidak anak-anak lihat seperti di gambar ini? Pernah lihat di mana? Di toko, di pasar. Jadi kalau kita ke toko pasti kita lihat ke tempat misalnya seperti ini. Ini apa? Gambar apa ini? Buah-buahan. Di sini buah-buahan ini bisa dikatakan himpunan atau tidak? Bisa. Jadi di sini buah-buahan ini, di sini orang sudah disusun rapi. Sudah disusun rapi, ini buah apa, ini buah apa. Coba dari gambar yang ada, buah apa saja yang kalian sukai? Jeruk. Mangga. Pir. Mangga. Alpukat, melon. Oke, ada banyak buah di sini. Coba yang suka jeruk angkat tangan. Oke. Yang suka mangga. Yang suka
suka jeruk dan mangga? Oke, jadi di sini ada yang suka mangga, ada yang suka jeruk, ada yang suka melon, ada yang suka apel, ada yang suka alpukat, ada banyak jenis buah. Di mana jenis buah di sini dikatakan himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Tadi ada yang saya sukanya ini. Oh, saya suka jeruk dan melon. Saya suka jeruk dan mangga. Nah, di sini dia berkaitan dengan irisan dan gabungan. Di mana tadi ada yang menyukai dua-dua, ada yang hanya menyukai satu. Untuk lebih jelasnya, sekarang silakan duduk menurut kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan, yaitu kelompok mangga silakan duduk dengan kelompok mangga, kelompok jeruk, kelompok apel, kelompok alpukat. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibaca petunjuknya baik-baik. Terus silakan didiskusikan bersama dengan teman-teman. Oke, mana kelompok? Kelompok jeruk. Oke, kelompok jeruk. Baik, anak-anak semua. Sekarang LKPD-nya Ibu sudah bagikan. Silakan baca petunjuk penelitiannya baik-baik. Setelah itu silakan diskusikan dengan teman kelompok dan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Pada kegiatan ini, Ibu memberi waktu 30 menit untuk mengerjakannya mulai dari sekarang. Baik anak-anak, dari LKPD yang Ibu bagikan, kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas, silakan kerja menggunakan buku referensi yang ada, buku siswa yang Ibu bagikan, silakan pakai itu untuk mengerjakan LKPD yang ada.
untuk maju dan presentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan tadi. Untuk presentasinya, kelompok jeruk dengan kelompok apel, silakan presentasikan aktivitas 1 dan 3. Kelompok melon dan advokat, silakan presentasikan aktivitas 2. Jelas? Jelas. Yang dipresentasikan kelompok jeruk dan apel. Kalau ada tanggapan silakan disampaikan. Oke, kesempatan pertama kita beri kepada kelompok jeruk. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok jeruk ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Mei, saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nomor 1, Randi dan Angga adalah sebuah orang sahabat. Ketika sedang bercerita, mereka membicarakan perubahan kesukaan mereka. Himpunan buah yang disukai Randi adalah jambu, jeruk, melon, semangka, mangga, dan salak. Sedangkan himpunan buah yang disukai Angga adalah pisang, mangga, apel, rambutan, pepaya, jeruk, dan salak. Apa yang kalian dapat menuliskan himpunan baru yang anggotanya himpunannya adalah buah yang jenisnya sama yang disukai Randi dan Randi, yaitu Randi irisan Angga, himpunannya mangga, jeruk, salak. 2. Coba perhatikan daftar belanjaan Seus dan Rika. Si Seus, bedak, parfum, dan body, lipstick, dan sabun muka. Rika, sabun muka, sampo, parfum, bedak, sepatu. Buatlah himpunan baru yang anggotanya adalah belanjaan Seus dan Rika yang sama, yaitu bedak, parfum, sabun muka. 3. Terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan B dan himpunan I. Himpunan B adalah himpunan bilangan yang ganjil kurang dari 16, sedangkan himpunan I adalah himpunan bilangan antara 4 dan 30 yang habis dibagi 5. Apakah kalian dapat menuliskan himpunan baru yang anggotanya terbuat dalam himpunan B dan himpunan I? Tentukan terlebih dahulu anggota himpunan B dan I. B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, himpunan I 5, 10, 15, 20, 25. Irisannya 5 dan 15. Himpunan baru yang terbentuk dari permukaan 1, 2, dan 3 merupakan satu dari irisan 2 buah himpunan disimbolkan dengan A irisan B. Apakah kalian dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan irisan 2 buah himpunan? Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan himpunan A dan anggota himpunan B dilambangkan dengan A iris B, X atau X gabungan A, dan X atau X anggotanya A dan X anggotanya B. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1 tadi. Untuk nomor 1 masing-masing silakan lihat di situ. Nomor 1 tadi jawabannya adalah jeruk, mangga, salak. Sama atau ada yang beda? Sama. Kelompok apel. Apel sama atau beda? Sama. Kelompok melon. Sama. Kelompok advokat? Sama. Itu untuk aktivitas 1 nomor 1. Nomor 2-nya di situ belanjaan Seus dan Rika yang sama adalah bedak, parfum, sabun muka. Bagaimana tanggapan kelompok apel, melon, dan advokat? Sama. Sekarang nomor 3, masih aktivitas 1 nomor 3. Himpunan P itu adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 16. Tadi kelompok jeruk jawabannya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Bagaimana tanggapan dari kelompok apel, melon, dan advokat? Sama. Nah, terus himpunan Q-nya dari kelompok jeruk
himpunan Ki itu bilangan antara 4 dan 30 yang habis dibagi 5. Jawaban kelompok jeruk 5, 10, 15, 20, 25. Bagaimana tanggapan dari kelompok apel, melon, dan advokat? Sama. Beda Ibu. Oke, dari kelompok advokat. Dari kelompok advokat beda. Ada tanggapan bagaimana? Ada tambah dengan 30. Bagaimana dari kelompok jeruk? Menurut kelompok advokat itu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bagaimana tanggapannya? Seharusnya bagaimana? Maksudnya Ibu 30 karena harus bagi 5. Ya. Jadi umumnya di 25. Oke, bagaimana dari kelompok advokat? Menurut kelompok jeruk itu antara 4 dan 30. Maka karena antara, maka 30-nya tidak termasuk. Hanya batasnya sampai di 25. Iya Ibu. Bagaimana kelompok advokat? Bisa? Bisa. Oke. Jadi, oke, tanggapan dari kelompok melon bagaimana? Oh, di sini saja. Tadi kelompok melon yang tanggapi. Oke, cepat. Jadi, menurut kelompok melon tadi 30 juga harus. Tetapi tanggapan dari kelompok jeruk 33 karena di situ pernyataannya antara. Maka hanya sampai di 25. Oke, lanjut aktivitas 3. Oke, silakan kelompok 1 lanjut aktivitas 3. Masing-masing kelompok silakan perhatikan aktivitas 3 yang akan dipresentasikan kelompok jeruk. Silakan. Di antara sekelompok warga yang terdiri atas 45 orang yang sedang
Jadi banyak peserta didik dalam kelas itu adalah 41. Oke, baik. Sekarang dari kelompok 1 tadi jawabannya di situ, diagram plannya ada di situ. Terus yang menyukai pelajaran? Bagaimana dari kelompok 1? Untuk nomor 1 dapat 10 itu apa? 10 orang yang tidak membeli 10 orang yang membeli semangka dan mangga. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok apel, melon, dan alpukat? Bagaimana? 10 orang. Oke, terus untuk aktivitas 3 nomor 2-nya di sini jumlah seluruh kelompok di situ adalah 41 orang. Bagaimana tanggapan dari kelompok apel, melon, dan alpukat? Berapa orang? Sama atau beda? Sama. Sama. Jadi jumlah seluruh peserta dalam kelas tersebut adalah 41 orang. Dari kelompok apel bagaimana? Beda? Oke, nanti sebentar silakan presentasikan bedanya di mana. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil. Baik, kelompok lain kita tenang untuk mendengar hasil presentasi dari kelompok melon dan alpukat. Kesempatan kita beri kepada kelompok melon terlebih dahulu. Silakan. Selamat pagi dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok melon. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pada teman saya Marisa, saya persilakan. Perhatikan permasalahan berikut ini. Nomor 1. Setelah ibu membeli beberapa roti di pasar, ibu membagi roti tersebut ke dalam 2 piring. Piring A berisi roti coklat, keju, kacang, dan nanas. Piring B berisi roti isi coklat, keju, stroberi, dan anggur. Cobalah kalian gabungkan isi piring A dan isi piring B dengan mendaftarkan anggotanya. Tentukan terlebih dahulu anggota isi piring A dan isi piring B dalam bentuk himpunan piring saya. A sama dengan roti berisi coklat, keju, kacang, dan nanas. B. Roti berisi coklat, keju, stroberi, dan anggur. A gabungan B sama dengan coklat dan keju. Oke, bagaimana? Dari kelompok jeruk, apel, dan alpukat. Menurut kelompok melon itu, A gabungan B itu rotinya isi coklat dan keju. Bagaimana tanggapannya? Kami ada beda. Oke, dari kelompok alpukat beda. Kalau dari kelompok yang sudah presentasi tadi bagaimana? Beda. Dari kelompok jeruk juga beda. Coba dari kelompok jeruk silakan beri tanggapan. Untuk hasil diskusi kelompok jeruk, roti yang berisi A-nya itu roti berisi coklat, keju, kacang, dan nanas. B. Roti isi coklat, keju, stroberi, dan anggur. Gabungannya roti isi coklat, keju, kacang, stroberi, nanas, dan anggur. Oke, jadi di situ pertanyaannya, coba kalian gabungkan isi piring A dan isi piring B. Berarti gabungkan semua. Maka yang benar adalah isinya coklat, keju, kacang, stroberi, nanas, dan anggur. Bagaimana dari kelompok melon? Bisa? Bisa. Oke, silakan lanjut. Nomor 2, diketahui bendera Korea Selatan A dan Indonesia B. Berdasarkan gambar di atas, A. Daftarlah warna penyusun dari masing-masing bendera. Himpunan K untuk warna penyusun bendera Korea Selatan dan himpunan
cobalah kalian buat himpunan baru yang gabungan dari Advokat, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok melon. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok advokat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Citra. A adalah coklat, keju, kacang, dan nanas. Isi piring B adalah coklat, keju, stroberi, dan anggur. Gabungan dari A dan B adalah coklat, keju, kacang, nanas, stroberi, dan anggur. Bagaimana? Sama. Nomor 2, diketahui bendera Korea Selatan adalah A dan Indonesia adalah B. Berdasarkan gambar di atas, daftarlah warna penyusun dari masing-masing bendera. Himpunan K untuk warna penyusun bendera Korea Selatan dan himpunan I untuk warna. Coba kalian buat himpunan baru yaitu gabungan dari dua himpunan K dan I. Jawab biru, hitam, merah. Gimana? Sama? Sama. Silakan lanjut. C. Apakah warna dalam himpunan baru tersebut adalah anggota dari himpunan K atau himpunan I? Jawaban adalah Jawabannya iya saja. Iya itu artinya dia termasuk K atau termasuk I? yang suka. Oke, jadi dia termasuk himpunan K. Silakan lanjut. Himpunan baru yang terbentuk dari permasalahan satu dan dua merupakan contoh dari gabungan dua buah himpunan disimpulkan dengan A gabungan B. Cobalah simpulkan apa yang dimaksud dengan gabungan dua buah himpunan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ini kelompok 3 dan 4 silakan kembali. Baik, jadi dari hasil diskusi tadi kita simpulkan di situ berdasarkan masalah di atas jika A dan B adalah dua himpunan, A dan B adalah dua himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Itu yang dinamakan irisan. Sedangkan berdasarkan masalah di atas jika A dan B adalah dua himpunan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Baik anak-anak, sebelumnya silakan kumpul hasil kerja yang dipresentasikan tadi. Ya, Bu. Baik, untuk tugasnya silakan lihat di bahan ajar yang Ibu bagikan, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di mana kita akan lanjut tentang komplemen dan selisih. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita merefleksi terlebih dahulu pelajaran apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anak, bagaimana? Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Operasi Irisan dan gabungan. Terus apa yang disukai dan apa yang belum dimengerti, belum dipahami? Ada yang bisa? Bagaimana? Silakan refleksi kembali yang tadi kita pelajari. Yang bisa silakan. Angkat tangan. Oke, silakan istri. Yang disukai pada irisan dan gabungan dan paling mengerti di LKPD untuk soal di yang ketiga. Oke, jadi ada yang sudah dipahami dan belum dipahami itu ada pada LKPD yang ketiga. Bagaimana pelajaran hari ini? Menurut kalian menyenangkan atau sedikit membingungkan? Menyenangkan.
dan harapan